Bang Sunan, kalau boleh saya bertanya tanggapan mengenai hakim yang meninggalkan Nikita saat mau memberikan flash disk itu, bagaimana tanggapan Bang Sunan? Oke, sekarang sama-sama dulu kita sepakati ya, apa sih yang namanya pengadilan? Pengadilan adalah satu tempat atau satu rumah, satu wadah untuk semua mencari keadilan. Baik itu terdakwa, baik itu si korban. Artinya mereka berdua harus mendapatkan keadilan. Sepakat. Nah, siapa ini yang memimpin? Ya pasti majelis hakim. Gitu loh. Tapi hakim juga harus ingat bahwa mereka adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Memang di ruang sidang haknya full semua di majelis hakim. Dia mau kasih orang bicara, dia mau suruh orang keluar, dia mau tidak mendengarkan, dia pun pribadi mau keluar, itu hak penuh dari hakim, majelis hakim. Cuma seperti yang saya katakan, pengadilan ini kan tempatnya kita semua mencari keadilan. Terdakwa, korban, harusnya punya hak yang sama dalam hal mengajukan alat bukti. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin saya dampingin Dokter Oki. Walaupun saya duduk ada di sampingnya, siapa yang orang bilang Miss Gosong apa Dugong ya? Saya ada di deretan situ. Saya mengamati, mendengar, mencermati kesaksian Dokter Oki. Saya melihat Dokter Oki ini kan saksi, bukan terdakwa. Benar. Tapi bagaimana JPU dengan melotot, dengan mengintimidasi, ya terlihat sekali. Saya sampai liatin jaksanya, aduh, kok ini sekali ya? Ini bukan terdakwa loh. Bahkan Dokter Oki sampai mengeluh, Bang Sunan saya kok kayak terdakwa ya. Lalu begitu juga ketika tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Bang Fahmi CS mau mengajukan misalnya keberatan, mengajukan ini itu, banyak sekali saya lihat yang tidak diperkenankan gitu. Ya kita sama-sama tahu lah. Kita sama-sama tahu ruangan pengadilan itu hak full, penuh dari majelis hakim. Tapi kan harusnya, seperti saya bilang, harus bertindak adil. Kalau di sana ngomong 4 kali, di sini ngomong 4 kali juga dong. Kalau terkait dengan mereka meninggalkan tempat, seperti saya bilang, itu haknya mereka. Tapi yang jadi pertanyaan, ada apa sampai harus meninggalkan ruang sidang hanya karena Nikita ngotot satu alat bukti rekaman diputarkan. Dan begitu dibuka persidangan pertama kali kan Nikita ngomong soal ini. Gitu loh. Jadi bukan ujuk-ujuk Nikita di tengah jalannya persidangan Nikita ngomong langsung mengajukan. Di awal dibukanya persidangan Nikita sudah ngomong. Nah inilah yang ya saya nggak ngerti lah. Saya tidak mau menjustifikasi siapapun. Ya semoga saja kita tidak berprasangka yang yang aneh-aneh. Ya biarkan saja ini berjalan. Tuhan yang mengawasi. Nanti kalau emang waktunya tangan Tuhan turun. Udah capek lah. Buat yang lain, siapa yang mau bertanya? Bang Fly atau Bang Chuan Hen? Oke. Atau Turki? Saya ke Bang Sunan aja ya, yang kaitan hukum Bang ya. Kan tadi yang Bang Sunan sampaikan adalah di pengadilan ini ya suka tidak suka
kewenangannya ada di hakim ya, itu ketentuan aturan di kita ya Bang. Yang saya mau tanyakan, ada nggak aturan yang mengkontrol si hakim ini Bang? Ada komisi yudisial. Hadir tidak Bang? Yang kasus sekarang yang jadi sorotan begitu besar Bang. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Tapi ya bukan seharusnya juga ya. Tapi kalau kasus yang rame-rame kayak gini sih, harusnya itu kayak jaksa-jaksa intel juga turun. Terus untuk yang mengawasi hakimnya juga turun. Harusnya sih begitu ya. Tapi saat ini turun apa enggak kan saya nggak tahu. Saya nggak lihat juga. Dan mereka tidak meng-announce bahwa ada kami loh yang mengawasi persidangan. Kan nggak ada. Jadi saya nggak tahu. Betul Bang. Paling ya Hanya kemarin saya bilang sama Bang Fahmi, Bang, laporkan. Kalau ada hal-hal yang diduga ada sesuatu, laporkan Bang. Gitu. Kayak masalah apapun itu laporkan Bang. Kayak masalah flash disk. Kalau nggak dibuka ya di situ, kan Bang Fahmi bisa jalan ke Komisi 3 minta RDP. Ada apa? Biar dibuka di sana. Itulah pentingnya, maka saya bilang bagi tugas. Bang Fahmi fokus di jalannya persidangan kita. Mungkin teman-teman simpatisan bisa melakukan upaya hukum yang lain di luar. Baik itu berdoa, baik itu bergerak. Karena nih kita saat ini dikeroyok ya memang nih kita harus dapat bantuan keroyokan juga. Ini izin ada yang typing di bawah nih Bang Sunan. Minta ditanyakan. Kok coba tanyain, kenapa kok Kak Niki sampai segitunya dikawal? Banyak sekali polisi yang jaga. Oke. Kalau ini sebenarnya karena saya berapa kali datang ke persidangan ya sebenarnya tidak seperti itu. Awalnya yang kawal itu cuma satu orang polisi dan ada beberapa jaksa ya. Namun demikian begitu datang rombongan sirkus yang pura-pura pada jadi mafia, bawa orang banyak, bodyguard banyak. Nah lalu disitulah dianggap akan ada terjadi kerusuhan. Sehingga polisi turun banyak. Gitu. Dan yang kita ambil positifnya gitu ya Bang Sunan ya. Kita ambil positifnya. Iya. Dan yang saya sayangkan juga kenapa bisa terjadi kericuhan-kericuhan di ruang sidang atau di luar ruang sidang. Nah, kami juga harus mengakui, saya juga berterima kasih sama polisi yang jaga kemarin. Pada saat Dr. Oki keluar dari ruang persidangan, ya, dan diserang oleh gerombolan apa tuh namanya, saya nggak tahu ya, gerombolan sirkus, apa gerombolan panda. Tapi kalau dibilang panda tuh di mana-mana semok ya. Tapi ini kayak begeng gitu mah bukan panda kali ya. Itu rame-rame diteriak-teriakin gitu. Ya. Artinya kalau orang sudah berani melakukan itu di ruang yang disebut tempat mencari keadilan, itu sih sudah luar biasa loh. Ya, artinya dia disuruh sama bos atau majikannya atau tidak disuruh sekalipun, ya gimana? Saya orang hukum sampai habis kata-kata loh. Bagus kemarin dia tidak meraba fisik saya. Bagus kemarin dia tidak meraba fisik klien saya. Hanya teriak-teriak, rame-rame bergerombol, mencoba mengintimidasi, ya kan? Dengan alasan saya kan bertanya,
Bertanya kalau nggak dijawab ya udah. Ngapain terus? Apakah Anda homo? Apakah Anda gitu, Anda gitu? Jujur sih, maksudnya kemarin itu suasana ya jadi tidak nyaman sama orang-orang lain gitu loh. Nah yang saya sayangkan juga bosnya kan pasti tahu kegaduhan ini. Kok nggak ditegur sih babunya? Apa memang disuruh? Ini saya bertanya loh ya. Apa memang disuruh memainkan peran itu atau tidak disuruh? Kalau tidak disuruh kan harusnya Pasti disuruh, Bang. big bossnya mohon maaf di media, mohon maaf semuanya. Ini di luar daripada sepengetahuan saya. Mohon maaf kalau babu saya melakukan hal-hal yang tidak pantas di pengadilan. Harusnya begitu kalau memang dia tidak menyuruh. Harusnya. Itu bisa nggak Bang dilaporin Bang? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena kan Bang kata-kata dia itu udah langsung ke fisik Dokter Rocky Bang. Saya di situ kan. Ya nggak usah lah Dokter Oki kemarin. Sekarang ini kan dia lagi koar-koar tuh. Barangnya Sunan kecil, gedean barang dia gitu kan. Iya. Iya. Pun omongannya. Dia nantang-nantangin. Mana barang lo? Barang lo kecil. Barangnya si Sunan tuh kecil, barang gue lebih gede. Ini itu ya. Itulah kalau orang nggak pernah sekolah. Ya gini loh. Saya cuman memaksakan otak saya berpikir bahwa dia sedang bertugas. Dia sedang cari makan dengan caranya dia. Seperti saya kemarin juga saya lagi cari makan mendampingi Dokter Oki. Jadi di situasi persidangan kemarin, dia lagi cari makan, saya lagi cari makan. Selama dia tidak menyentuh, meraba alat vital saya, ya anggap aja orang itu nggak ada di situ. Atau bahkan anggap aja nggak ada di dunia. Tapi kalau sudah sampai meraba fisik, tentunya bicara hukum atau di luar hukum, ya kita sebagai orang yang diserang wajib membela diri. Begitu aja sih. Jadi banyak sekali Bang Sunan, kenapa nggak laporin Panda supaya dikandangin? Saya bilang, saya sudah bicara sama komandan-komandan. Dan komandan jenderal pun ngomong, Bang Sunan, kalau mau ngelaporin Panda, jangan sama kita. Oh siap. Bang, Ada apa Pak Jenderal? maksud Ya kan? Bang Sunan baiknya lapornya di kebun binatang Ragunan katanya. Polhut, persikutan, lepas itu liar. Nah kebetulan karena saya tidak pernah berurusan dengan hewan, saya nggak tahu bagaimana prosedurnya melaporkan panda untuk dikandangin. Saya nggak tahu prosedurnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa telepon. Tolong kasih tahu Satgas ini Ragunan. Satgas, lu lepas itu satu hewan. Iya gitu loh. Bang Sunan, Intinya saya nanya gitu. sih Bang Sunan. Nah, ini kan besok sidang lagi nih Kamis ya. Apakah JPU sama hakim ini masih pakai tetap yang sama Bang Sunan? Masalahnya kan ini kan JPU sama hakim ini kan sudah teriakin nggak netral ya. Gitu kan. Takutnya nanti berdampak ke terdakwa ini lebih mengerikan kalau masih menggunakan mereka ini sebenarnya. Gimana Bang Sunan? Sampai sekarang sih belum ada alasan untuk diganti ya. Karena itu tadi saya bilang, harusnya ada dengan adanya rekaman gitu, ya ajukan laporan secara resmi. Toh hakim juga sudah bilang, laporkan. Gitu loh. Koko kasih naik ini bule real Koko. Ada tuh Koko. Suruh dia multi aja, Gule. Bule real Bule. multi. Butuh boleh di bawah tanpa nama itu. Ini bule baru jagoan bener ini.
Jadi Bule, begini Bule Bang Sunan, Ril, Tentang ini berantemnya setelah bule. aku Bule mendengar ini fighter, single fighter, bukan Bule keroyokan Ril nih. kan mau ini dengan si itu. Naik setelah Bule. setelah aku melihat Bang Sunan berbicara ya, dulunya sih saya pikir galak ya. Setelah mendengar suaranya yang mendayu-dayu itu menenangkan, menyamankan. Jadi saya itu cukup respect. Jadi sekarang Bang Sunan adalah salah satu pengacara yang saya kagumi Betul, dari betul, bule tuh, kata-kata next ya. bule. Dari saya kata-kata. Dari kata-katanya itu saya mengagumi gitu loh, dan saya melihat ada kedekatannya juga, untuk ketuhanannya juga sangat bagus, sangat sangat adem.